Subianto untuk mengajak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapresnya, kembali disampaikan secara terbuka kepada pendukungnya. Prabowo memastikan akan meminang Gibran jadi bacawa presnya jika MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Sebelum mendeklarasi cawapres, apakah yang menunggu putusan MK, Pak? Iya. Pak, apakah tidak dirasa terlalu mudah, Pak, kalau Gibran sebagai cawapres, Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh, Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa Terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar jangan mana. Ya. setelah putusan MK dibahas bersama Iya kita. dong, kita tunggu. Merespons manuver Prabowo yang akan meminang kadernya jadi cawapres, PDI Perjuangan menegaskan sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka masih berkomitmen setia kepada partai. Gibran juga disebut sudah melapor Sekjen bahkan hingga Ketua Umum Megawati. Saya adalah kader partai, saya sudah laporkan ke Pak Sekjen, secara pribadi di depan Ibu Mega pun dia mengatakan tidak ingin mencalonkan diri. Jadi menurut saya view jawaban Mas Gibran ini tetap saya melihat masih dalam posisi dia yang sangat loyal dan cenderung akan mengikuti cara berpikir kepartean yaitu loyal seperti ayahnya. Spekulasi soal kemungkinan Gibran merapat ke Prabowo terus terbuka. Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai spekulasi ini muncul karena Gibran tidak tegas menolak ajakan Gerindra untuk dampingi Prabowo di Pilpres. Itu juga kalau ada kader-kader PDIP coba untuk ditawarkan, mestinya juga menunjukkan hal yang juga tegas, mendeklarasikan secara terbuka bahwa menolak dan itu dianggap menyalahi fatsun politik dari partai. Kan ini yang sebenarnya belum terdengar secara gamblang, belum terdengar secara hitam dan putih dari Mas Wali Kota kan disampaikan kepada publik, maka muncul tafsir-tafsir liar, mau tapi kelihatan malu-malu, jawabannya masih tidak hitam dan putih, sehingga banyak spekulasi-spekulasi bahwa sebenarnya soal jawaban Mas Wali sampai saat ini ya sebenarnya ada sebuah keinginan karena masih menunggu soal bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Sorotan kini akan tertuju kepada putusan MK Senin pekan depan. Apakah MK akan memuluskan jalan Gibran atau justru sebaliknya? Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa MK adalah lembaga yudikatif yang tidak berwenang membuat pasal baru dalam undang-undang, apalagi tidak berkaitan langsung dengan konstitusi. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk membahas soal manuver politik Capres Prabowo Subianto mendekati putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, kita sudah bersama dengan Direktur Puskapol Visip UI, sudah ada Ibu Huria. Selamat sore Bu Huria, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Bu Huria, menurut perspektif Anda sebenarnya modal politik dari Prabowo Subianto ini sekarang bagaimana? Apa hanya soal kedekatan dengan Presiden Jokowi sampai menunggu Gibran Rakabuming Raka? Saya kira bukan cuma soal kedekatan ya. Ini kan sudah ada hitung-hitungan politik gitu ya, dan kita bisa melihat ini sebagai bentuk rasionalitas politik para aktor gitu. Saya kira ada dua hal Mbak Cynthia. Yang pertama, memang bagaimanapun kan faktor Jokowi gitu ya masih punya appeal yang tinggi gitu ya untuk menarik dukungan dari pemilih. Pak Jokowi masih punya pemilih-pemilih loyal gitu ya yang masih menunggu kira-kira di mana Pak Jokowi akan berpihak gitu ya kepada salah satu kontestan yang ada. Yang kedua saya kira ini juga persoalan balas budi politik gitu ya. Ini kan bergabungnya koalisi lama gitu ya. Partai-partai lama di koalisinya Pak Prabowo termasuk juga gitu ya Kaesang dengan PSI ini menjadi bentuk reuni saja gitu ya. Ada reuni politik yang terjadi dan juga balas budi gitu atas dukungan yang diberikan oleh Pak Prabowo pada saat Jokowi dulu di Pilkada DKI 2012.
Tapi gini Bu Ria, kalau kita tahu Pak Prabowo kan memiliki koalisi besar, ada beberapa nama ketua umum yang juga dinilai potensial. Kenapa tidak dijagokan yang sejumlah nama itu, apalagi PAN juga masih mendukung Pak Erick Thohir? Iya. Partai politik kan pengennya menang ya. Ini kan semua kandidat maunya menang dan mereka sedang berhitung-hitung sebenarnya begitu ya. Ketika kemudian ketika kemudian elektabilitas masing-masing kandidat ini bersaing ketat, mereka tentu saja perlu punya cawapres yang bisa menambah suara itu sehingga bisa memenangkan pemilu gitu. Nah, bicara soal itu berarti kan kita bicara dua hal gitu ya, melihat kira-kira sosok cawapres mana yang paling punya popularitas tinggi dan punya elektabilitas tinggi gitu ya. Bahwa kemudian di koalisi Pak Prabowo ada banyak ketum-ketum partai yang juga punya hasrat, punya ambisi ingin menjadi cawapres, iya. Tetapi balik lagi, apakah secara hitung-hitungan politik gitu ya, mereka mampu menambah suara yang signifikan buat memenangkan Pak Prabowo. Dan saya kira dalam konteks itu, kenapa kemudian Gibran gitu ya masih berupaya didorong-dorong gitu ya agar bisa jadi cawapres, termasuk manuver misalnya dengan melakukan judicial review gitu ya ke MA. Ya ini dari hitung-hitungan politik itu Mbak Cynthia. Iya. Tapi kalau secara etika Anda melihatnya seperti apa? Karena kan kemarin Gibran juga udah menegaskan bahwa masih loyal dengan PDIP. Ya, pernyataan Gibran saya kira juga pertanyaan normatif ya yang bisa kita lihat gitu ya, bahwa ya karena memang Gibran kemarin diusung oleh PDIP gitu ya dan masih menjadi masih menjadi wali kota definitif gitu ya, tentu saja dia juga berhati-hati gitu ya dengan statement politiknya. Nah, tetapi kalau bicara soal etika, saya kira politik kita hari ini yang dipertontonkan oleh para politisi memang sudah tidak lagi berbasis pada etika gitu ya. Etika tuh udah dibuang jauh-jauh hari gitu ketika partai dan kandidat rame-rame memang pada berhasrat ingin memenangkan pemilu gitu ya. Kalau nggak bisa pakai jalur formal ya itu tadi gitu ya. Kita berusaha menggunakan mekanisme-mekanisme lain agar ambisi mereka untuk memenangkan pemilu itu bisa terpenuhi. Oke, tadi Anda juga menyebut Bu Ria bahwa elektabilitas Gibran dinilai hitung-hitungannya gitu ya. Apakah memang ini bisa menjadi jaminan bahwa dukungan ataupun jika Gibran masuk itu bisa memenangkan suara Prabowo? Ini tentu saja harus diukur lagi gitu ya. Dan saya kira lembaga survei kan banyak yang mengukur popularitas. Tidak ada hal yang pasti gitu ya bahwa ini adalah jaminan pasti Gibran akan mampu memenangkan Prabowo gitu ya. Apalagi kan pertama ya kita juga bisa melihat faktor MK sendiri gitu ya. Kan belum pasti juga nih putusan MK apakah akan mengabulkan permohonan penurunan usia cawapres atau tidak gitu ya. Tetapi saya kira dari perspektif partai politik ya, dari perspektif koalisi Prabowo sampai saat ini, faktor Gibran mungkin memang dianggap masih faktor yang sangat penting gitu ya untuk menambah suara dan menambah dukungan bagi. Jadi apakah ini menurut Anda dengan mendekati keluarga Jokowi itu menjadi salah satu upaya atau bahkan satu-satunya untuk menaikkan elektabilitas? Bukan satu-satunya saya kira ya, karena Pak Prabowo kan juga sebenarnya semakin banyak gitu ya mengajak partai-partai lain untuk berkoalisi gitu ya. Jadi ada dua faktor. Pertama tentu saja koalisi yang semakin besar ini dianggap bisa menambah kekuatan gitu ya, mesin kampanye yang nanti bekerja akan menjadi semakin banyak. Dan ada faktor Pak Jokowi gitu ya, dukungan dari Jokowi yang masih dianggap berpengaruh. Tapi saya kira Mbak Cynthia ini bukan hanya Pak Prabowo mendekati Pak Jokowi saja gitu ya. Jadi bukan hanya istilahnya ya sepihak saja gitu. Tapi Jokowi sendiri kalau kita lihat saat ini kan juga berusaha melakukan manuver juga gitu ya, jalan aman gitu. Karena pasca beliau nanti tidak lagi menjadi presiden dan beliau bukan pemilik partai, beliau perlu mencari tempat gitu ya, di mana tempat itu ada. Dan sekarang juga kan itu hitung-hitungannya saya kira gitu ya, antara PDIP atau juga di koalisinya Prabowo gitu. Jadi dua-duanya saya kira ini sedang berhitung sebenarnya mana yang paling menguntungkan buat mereka.
Oke, jadi dua-duanya juga masih mencari jalan aman seperti itu ya. Terima kasih Ibu Huria, Direktur Puskapol Visip UI sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Saat mengisi kuliah umum di Universitas Katolik